Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan Farhan Dwi Rizky, Feltalin Tayalin, Lutfiana Anis Fadilah, Nabila Marta Nofsya, Nisa Hamdi Ismillah, Rahmah Kisti, dan Triana Destiana. Di sini kami akan membahas tentang analisis laporan keuangan PT Dharma Samudra Fishing Industries. Langsung aja. Di gambaran umum perusahaan PT Dharma Samudra Fishing Industries ini didirikan tanggal 2 Oktober 1973 di Jakarta dan memiliki cabang di Kendari. Kegiatan komersial dimulai tahun 1983 dengan dimulainya pabrik di Kendari, Sulawesi Tenggara. Bergerak dalam bidang pengolahan ikan atau UPI, meliputi perdagangan jual beli, pengolahan, pemasaran, dan perikanan. Pada tahun pertama, operasi perusahaan mengandalkan tangkapan cakalang dan ikan kakap merah dengan fokus penjualan di pasar ekspor. Dalam perkembangannya, ruang lingkup bisnis perusahaan berkembang menjadi pengolahan industri ikan terpadu, termasuk aktivitas pengolahan, sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah, seperti filet ikan, tuna, gurita, sotong, dan produk nilai tambah lainnya. Untuk proses bisnis dan siklus hidup life cycle perusahaan PT Dharma Samudra Fishing Industries, perusahaan pertama di luar Amerika Serikat yang menerima sertifikasi HACCP dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada tahun Oktober 2005. HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point adalah sistem pencegahan untuk menjamin keamanan produk pangan. Standar internasional ini mensyaratkan bahwa semua bahaya yang mungkin terjadi dalam rantai produksi pangan, termasuk bahaya yang terkait dengan pengolahan dan fasilitas, diidentifikasikan dan dinilai. HACCP USDC diperkenalkan pada bulan Juli 1992 oleh Perikanan NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration sebagai agen di bawah Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Prosedur ini berfokus pada inspeksi produk makanan laut dengan menggunakan protokol HACCP. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan konsistensi kualitas produk akhir dengan distribusi yang aman dan sehat dan pelabelan makanan yang sesuai. Nah, strategi perusahaan PT Dharma Samudra Fishing Industries ini ada 3, yaitu strategi operasional, strategi pemasaran, dan strategi keuangan. Untuk strategi operasional, ada efisiensi dan optimalisasi, yang kedua kualitas produk, yang ketiga koordinasi dan integrasi, yang keempat sumber daya manusia, dan yang kelima supply chain management. Untuk strategi pemasaran ada 6, yaitu service excellence, yang kedua active marketing, yang ketiga ada diversifikasi, yang keempat ada inovasi, yang kelima domestik, dan yang keenam adalah ekspor. Lalu pada strategi keuangan ada 3, yang pertama investasi dan modernisasi, yang kedua pengawasan dan efisiensi, lalu yang ketiga ada likuiditas dan struktur permodalan. Nilai kapitalisasi pasar atau market capitalization tahun 2019 PT Dharma Samudra Fishing Industry Tbk. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa PT Central Protein Prima Tbk atau CPRO merupakan perusahaan perikanan dengan market capitalization tertinggi di antara pengembang yang lain. Hal tersebut menempatkan CPRO sebagai market leader perusahaan perikanan dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 36% di seluruh Indonesia. DVSI dan IIKP menempatkan namanya dalam urutan sama dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 32%. Selanjutnya, pada komponen laporan laba rugi common size tahun 2016 sampai 2019, dari akun-akun tersebut, hal yang kita perlu perhatikan lebih dalam adalah akun beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan yang mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut. Penurunan ini diperkirakan berhubungan dengan strategi operasional DSFI dengan meningkatkan efisiensi produksi dan operasional, serta optimalisasi pabrik.
Pada tahun 2019, beban pokok penjualan sebesar 418,29 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan, yaitu 27,44% atau sebesar 158,21 miliar. Dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 576,50 miliar, penurunan beban pokok penjualan ini merupakan hasil dari strategi penjualan dan pengadaan serta berbagai inisiatif efisiensi yang dilakukan perseroan di tahun 2019. Komponen neraca common size 2016 sampai 2019 PT Dharma Samudra Fishing Industri Tbk. Neraca common size pada jumlah aset selalu menurun tiap tahunnya. Jumlah aset perusahaan untuk tahun buku yang terakhir pada 31 Desember 2019 tercatat turun sebesar 3,34% dari tahun 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah aset lancar, di mana jumlah aset lancar tercatat turun 6,20% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan jumlah aset lancar terutama dipengaruhi oleh penurunan piutang usaha karena turunnya penjualan di tahun 2019. Pada aset tidak lancar, jumlah aset tidak lancar perusahaan tercatat mengalami sedikit peningkatan yang besar 0,83% dari tahun 2018 yang tercatat. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan aset tetap dan hasil revaluasi tanah di tahun 2019. Dari jumlah liabilitas per 31 Desember 2019 tercatat senilai 194 miliar. Jumlah ini menurun 12,70% dari tahun sebelumnya yang sebesar 222 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan karena turunnya liabilitas jangka pendek yang disebabkan oleh penurunannya utang bank. Begitu juga pada tahun 2016 yang mengalami penurunan di tahun 2017 pada liabilitas jangka panjang mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja. Dari grafik tersebut ada beberapa akun yang cukup signifikan terhadap total aset yang dimiliki DSFI, yaitu persediaan dan piutang usaha. Di tahun 2019, untuk akun persediaan terdiri dari persediaan barang dalam proses, barang jadi, dan bahan baku, dan bahan pembantu dan barang dalam perjalanan mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada 2019 sebesar 133 miliar, 2018 sebesar 115 miliar, 2017 sebesar 94 miliar, dan 2016 sebesar 72 miliar. Sementara di akun piutang usaha mengalami penurunan di setiap tahunnya, yaitu pada 2016 sebesar 76 miliar, 2017 sebesar 75 miliar, 2018 sebesar 5 miliar, dan 2019 sebesar 50 miliar. Sedangkan untuk akun kas dan ban, dari tahun 2016 ke 2019 tidak stabil. Pada tahun 2017 masih cukup besar, yaitu sekitar 18 miliar. Pada persediaan, selama 4 tahun selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada 2016 sebesar 41,45% sampai 2019 sebesar 59,06%. Ini komposisi persediaan 2019 PT Dharma Samudra Fishing Industri Tbk. Untuk pos persediaan terdiri dari persediaan barang dalam proses, barang jadi, persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, dan persediaan barang dalam perjalanan. Di tahun 2019, barang dalam proses yang jumlahnya signifikan yaitu 66%, sementara untuk persediaan barang jadi sebesar 17%, persediaan bahan baku sebesar 14%, sedangkan persediaan dalam bahan pembantu dan persediaan barang dalam perjalanan cukup rendah yaitu sebesar 3% dan 1%. Fluktuasi arus kas terjadi selama 4 tahun. Seperti yang terjadi pada tahun 2010, proporsi arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mencapai 9,15%, di mana DSFI lebih banyak melakukan kegiatan pendanaan untuk mendanai kegiatan usahanya. Namun lambat laun proporsi arus kas itu perlahan menurun, kas bersihnya
kas bersih dari aktivitas operasi terus mengalami kenaikan kecuali tahun 2017. Sedangkan untuk arus kas bersih dari aktivitas investasi mengalami penurunan kecuali di tahun 2017. Berdasarkan laporan arus kas pada lampiran ketiga, pengeluaran dari aktivitas investasi yang dilakukan DSFI untuk tahun 2016 sampai tahun 2017 dibiayai oleh arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Pada tahun 2017, DSFI sudah melakukan aktivitas pendanaan dan di tahun 2018 hingga 2019, DSFI mampu mendanai kebutuhan operasi dan investasinya, serta menghasilkan arus kas positif sebesar Rp7.015.310.628.000 pada tahun 2019. Dua ukuran tambahan atas arus kas DSFI pada lampiran 9, rasio kecukupan arus kas memberikan gambaran atas kemampuan DSFI menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk mendanai perusahaan, pengeluaran modal, investasi dalam persediaan, dan pembayaran dividen tunai. Rasio kecukupan arus kas DSFI selama periode 4 tahun sebesar 0,23 mengimplikasikan bahwa dana yang dihasilkan dari aktivitas operasi tidak cukup untuk membiayai pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan pembayaran dividen tunai. Jadi masih diperlukan pendanaan dari eksternal. Rasio reinvestasi kas DSFI adalah minus 1,84 selama periode 4 tahun. Menunjukkan rasio reinvestasi yang negatif karena rendahnya arus kas dan aktivitas operasi yang cenderung negatif. Berikut beberapa ukuran likuiditas jangka pendek untuk 3 tahun terakhir dan market leader untuk tahun 2019. Rasio lancar DSFI pada tahun 2019 0,014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 0,013. Rasio lancar yang baik dan aman adalah jika berada di atas 1, artinya jumlah aktiva lancar di atas utang lancar. Sementara itu, rasio cepat DSFI terus menurun selama 3 tahun terakhir sejalan dengan penurunan perputaran piutang usaha, tetapi masih menunjukkan posisi yang aman pada tahun 2019 sebesar 0,612. Hal ini bahkan jauh lebih buruk apabila dibandingkan dengan IIKP sebagai market leader yang mempunyai rasio cepat yang sangat besar sebesar 4,506. Proporsi persediaan DSFI terhadap total aset tidak lancar dan terhadap aset lancar lebih rendah daripada IIKP sebesar 5,38% dan 35,60% yang terlihat pada lampiran 6 dan lampiran 8. Perputaran persediaan DSFI tahun 2019 juga lebih cepat dari IIKP. Ukuran ini mengindikasikan bahwa DSFI memiliki lebih sedikit investasi dalam persediaan barang dibanding IIKP. Analisis perputaran piutang DFSI menunjukkan kinerja yang baik walaupun mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh perkembangan piutang dagang yang tumbuh lebih cepat daripada penjualan. Mencapai puncaknya di tahun 2018 sebesar 9.258, meskipun menurun di tahun 2019 sebesar 8.226, tetapi tidak terlalu signifikan. Hal tersebut menunjukkan kebijakan kredit DFSI yang lebih agresif dalam pengelolaan piutang. Periode penagihan piutang dagang yang memburuk pada tahun 2018 yaitu 1.310 hari mampu ditingkatkan pada 2019 yaitu 885 hari. Sayangnya, perbaikan periode penagihan piutang tidak diikuti dengan pola yang sama untuk periode konversi persediaan yang terus memburuk dari tahun 2017 hingga 2019. Bahkan, periode konversi persediaan pada tahun 2017 merupakan titik terendah dalam 3 tahun terakhir. Analisis struktur modal PT Dharma Samudra Fishing Industry. Perubahan pada struktur modal dan solvabilitas diukur dengan menggunakan beragam analisis dan perbandingan. Struktur modal DSFI untuk 4 tahun terakhir dianalisis dengan menggunakan analisis struktur modal dan solvabilitas, sebagaimana berikut grafik dan diagramnya. Berdasarkan analisis struktur modal dan solvabilitas tersebut, kami melanjutkan dengan mencari rasio struktur modal dan solvabilitas DSFI dibandingkan market leader di tahun 2019. Berdasarkan data yang disajikan
diagram tersebut dapat kita lihat bahwa terjadi penggeseran struktur modal DSFI dari awal tahun 2016 menuju ke 2019 menjadi hal tersebut dapat dilihat dari penurunan debt to equity ratio debt dari tahun 2016 yang hanya sebesar 1,21 menjadi 0,99 pada tahun 2019. Debt dengan angka di bawah 1,00 mengindikasi bahwa perusahaan memiliki utang yang lebih kecil dari ekuitas yang dimilikinya. Tetapi sebagai investor, kita juga harus jeli dan melihat DER ini, sebab jika total utangnya lebih besar daripada ekuitas, maka kita harus lihat lebih lanjut apakah utang lancar atau utang jangka panjang yang lebih besar. Dari analisis rasio utang jangka pendek dan jangka panjang terhadap total utang, terlihat bahwa selama 2016 sampai 2019, utang jangka panjang selalu lebih besar dari utang jangka pendek. Hal ini sedikit mengkhawatirkan mengingat perusahaan berpotensi mengalami gangguan likuiditas di masa yang akan datang. Dibandingkan dengan market leader, rasio DER DSFI 0,99 tahun 2019 masih berada di bawah DER market leader 0,77. Selain itu, posisi rasio utang jangka panjang dibandingkan total utang DSFI dibandingkan market leader masih lebih aman dengan nilai 0,3 dibandingkan 0,09. Analisis ROIC 2016-2019 pada PT Dharma Samudra Fishing Industry. Return on Asset atau ROA DSFI dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan, sementara untuk tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan. Kenaikan ROA di tahun 2017 berkaitan dengan pengembangan usaha DSFI yang baru memasuki pasar saham di tahun 2016. Sedangkan kenaikan ROA di tahun 2018 dan 2019 disebabkan oleh tingkat efisien dan efektivitas pengguna aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya, ROA DSFI berada di level terbawah. ROA DSFI ini berada di posisi 2,16%. Sedangkan IIKP sebagai market leader berada di atas DSFI dengan ROA-nya sebesar 22,49%. Yang perlu dijadikan perhatian bahwa kenaikan ROA yang tinggi kemungkinan disebabkan adanya penjualan atau penghapusan aset. Nah, ROA yang tinggi belum tentu mencerminkan laba bersih perusahaan yang tinggi pula. Nah, analisis dari ROA ini juga menunjukkan hubungan margin laba dan perputaran aset. Dari analisis Common Sign, laba sebelum pajak DSFI tahun 2019 turun dibandingkan tahun 2018. Sementara pendapatan penjualan tahun 2019 itu mencapai 11 miliar. Nah, dia itu turun tipis sampai 4,41% dari posisi pendapatan penjualan tahun 2018. Dan dilihat dari tren margin nopatnya, margin nopat DSFI terus mengalami kenaikan di tahun 2019. Sebesar 0,86%. Nopat dari tahun 2016 sampai 2019 terus mengalami kenaikannya. Nah, kenaikan nopat ini didukung dengan meningkatnya pendapatan penjualan yang diperoleh DSFI dan efektivitas penggunaan biaya produksi yang dapat dilihat menurunnya harga pokok penjualan, yaitu penurunan beban pokok di tahun 2019-nya. Namun, kondisi perputaran net operation asset-nya dari tahun 2016 sampai 2019 memang mengalami penurunan, yaitu 1,84% sampai menuju 1,22%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan penjualan yang dihasilkan penggunaan aset masih belum maksimal dan justru mengalami penurunan di tahun 2019. Entitas pemanfaatan aset oleh DSFI masih belum optimal. Jadi dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya di tahun 2019, margin nopat DSFI berada di peringkat 2 terbawah, yaitu berada pada posisi 0,86%. Sedangkan di PT Central Protein Prima CPRO berada di posisi 4,86%. Sementara posisi tertinggi ditempati oleh market leader yang mencapai di posisi 394,0%.
Dari perputaran net operation asset, DSFI berada di peringkat tertinggi yaitu sebesar 1,218 di atas CPRO yaitu 1,196. Nah, RNOA DSFI dari tahun 2016 ke tahun 2019 itu mengalami penurunan dan kenaikan. Komponen utama RNOA terdiri dari NOPAT dan NOA. Perubahan yang terjadi dari kedua komponen tersebut akan memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya dengan perusahaan pesaingnya. RNOA DSFI di tahun 2009 berada di level terbawah dari perusahaan pesaingnya. Rendahnya RNOA DSFI dapat dihubungkan dengan strategi manajemen DSFI yang lebih berfokus pada akuisisi perusahaannya. Rasio pemanfaatan aset 2016-2019, rasio penggunaan aset itu berdasarkan nilai pada akhir tahun. Rasio penggunaan aset DSFI tidak begitu mengalami fluktuasi. Perputaran kas dan setara kas mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2018 dan rasionya turun pada tahun 2017. Hal tersebut dialami oleh aset-aset lainnya kecuali perputaran piutang. Perputaran piutang turun dari 2016 hingga tahun 2017 dan mulai meningkat pada tahun 2018. Kenaikan dan penurunan tahun 16 dan 2019 dapat dilihat pada grafik slide 16 tersebut. Lanjut. Rasio pemanfaatan aset 2016 hingga 2019 tahun 2019, rasio perputaran aset kas dan setara kas menurun menjadi 68,0. Angka tersebut dapat diartikan bahwa DSF relatif lebih baik dalam memutar kasnya. Kas menjadi masuk lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih bagus daripada market leader atau IIKP yang bernilai 17,4. Perputaran rasio piutang DSFI mengalami penurunan hingga 2016, kemudian naik pada tahun 2018. Kenaikan rasio ini sejalan dengan penurunan rasio kas. DSFI dapat menagihnya sehingga bisa bertambah. Hal ini berarti bahwa masih ada beberapa piutang macet pada DSFI. Untuk perputaran persediaan, DSFI mengalami lonjakan pada tahun 2016. Tapi setelah itu menurun hingga tahun 2019 menjadi sebesar 3,58. Angka ini berarti bahwa DSFI dapat memanfaatkan persediaannya secara efisien karena banyak persediaan diubah menjadi kas jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio ini turun dan dapat diartikan bahwa pada tahun 2019 DSFI menambah persediaannya. Meskipun demikian, angka tersebut masih cukup bagus daripada IIKP yang bernilai 0,14. Rasio perputaran working capital yang bernilai 6,39 pada DSFI lebih tinggi daripada market leader IIKP yang hanya bernilai 0,20. Rasio yang cukup tinggi ini bisa diartikan bahwa DSFI tidak memiliki modal yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan penjualannya. Untuk rasio perputaran aset tetap DSFI bernilai 1,22. Rasio tersebut lebih tinggi daripada IKP yang bernilai 0,08. Nilai ini berarti bahwa DSFI tidak membutuhkan lebih banyak aset tetap untuk menghasilkan pendapatannya dibandingkan IKP. Dari rasio tersebut juga dapat dilihat bahwa DSFI lebih banyak menghabiskan kasnya untuk memperoleh aset tetap. Berikutnya ada analisis perputaran persediaan pada PT Dharma Samudra Fishing Industri Tbk, yaitu DSFI memiliki dua jenis persediaan yang tersedia dari persediaan lancar dan persediaan tidak lancar. Dalam menganalisis perputaran persediaan, kami menggunakan analisis perputaran persediaan sebagaimana yang ada di lampiran 4. Jumlah persediaan yang dimiliki oleh DSFI memiliki tren yang selalu meningkat setiap tahunnya. Kami menggambarkan tren peningkatan tersebut sebagaimana grafik di bawah ini. Dari grafik di bawah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa analisisnya itu untuk tahun 2019, persediaan DSFI yang siap untuk dijual terus menurun, dikarenakan masih banyak persediaan yang sedang dalam proses pengembangan. Rasio perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume barang dagang yang dijual
dengan rasio persediaan FI dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Rasio persediaan DSFI di tahun 2019 hanya sebesar 3,4. Hal ini memberi DSFI kurang efisien dari persediaannya. Namun dibandingkan dengan market leader, DSFI masih berada pada tingkat yang lebih baik. Rasio perputaran persediaan DSFI di tahun 2019 adalah 3,84, sedangkan rasio perputaran market leader sebesar 1,07. Nilai rasio tahun 2019 yang dihasilkan dari perhitungan memang tidak selalu menunjukkan angka mutlak bahwa DSFI berada pada rasio dengan kategori kurang baik dari tahun sebelumnya. Kami mencoba melihat dari sisi lain bahwa rasio DSFI untuk tahun 2019 mengalami penurunan dikarenakan total nilai persediaan rata-rata DSFI lebih rendah dibandingkan harga pokok penjualan atas persediaan yang terjual. Berikutnya ada analisis kinerja dan profitabilitas operasi pada tahun 2016 dan 2019 pada PT Dharma Samudra Fishing Industry Tbk. Dari kedua grafik yang ada di PowerPoint tersebut, analisisnya itu adalah analisis rasio margin laba PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk. Persentase gross profit margin di tahun 2016 mengalami peningkatan pada tahun 2017, lalu saat tahun 2018. PT DSFI Tbk mengalami peningkatan persentase dari tahun 2017. Di tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan gross profit margin menjadi 28%. Sedangkan pada market leader Inti Agri Research Tbk di tahun 2019 persentasenya itu hasilnya negatif atau minus 12%. Operating profit margin pada PT DSFI Tbk tahun 2016 ke tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat drastis. Lalu pada market leader PT IKP, hasil perhitungan dari laba operasi perusahaan dibagi dengan total penjualan hasilnya negatif 65%. Net profit margin PT DSFI dengan perhitungan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan pada tahun 2016 dan di tahun 2017 sama dengan 1%. Dan tahun 2019 persentase dari perhitungan sebesar 2%. Pada kesimpulannya, net profit margin di tahun 2016, 17, 2018 sebesar 1%. Dan meningkat pada tahun 2019 dengan selisih 1%. Sedangkan pada net profit margin PT IKP dengan hasil perhitungan 426%. Berikutnya ada analisis penyusutan DSFI 2016 dan 2019 versus IKP 2019. PT Dharma Samudra Fishing Industry Tbk ini mempunyai rasio beban penyusutan terhadap PT ini cukup kecil dibandingkan dengan IKP. Penyusutan aset tetap DSFI hanya sebesar 100% di tahun 2016. Nilai tersebut stabil dan meningkat pada tahun 2017 sampai 2019 dan mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio beban penyusutan terhadap penjualan digunakan untuk menghitung berapa banyak jumlah pendapatan yang digunakan untuk memelihara modal yang digunakan oleh perusahaan. DSFI memiliki rasio sebesar 7% pada beban depresiasi tahunan dari aset tetap sama dengan di tahun 2016 dan 2017. Rasio ini cukup bagus dibandingkan dengan market leader IKP yang bernilai 0%. PT Dharma Samudra Fishing Industry Tbk. Di sini ada grafik harga saham DSFI 2019 dan pergerakan saham perikanan 2016 sampai 2019. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan harga saham DSFI selama 1 tahun terakhir cenderung stabil, walaupun berada pada kisaran yang rendah. Sedangkan perusahaan perikanan seperti CPRO menunjukkan tren yang positif kemudian anjlok. IIKP sebagai market leader mengalami stabilitas dari awal tahun 2019. Perbandingan ROE dan faktor penyusunannya. PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk.
Lampiran 23 menyajikan analisis DuPont DSFI untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 dan perbandingan dengan perusahaan dalam industri yang sama untuk tahun 2019. Dari tahun-tahun, ROE DSFI pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan. Apabila dirinci ke dalam 3 faktor, terlihat bahwa net profit margin pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan. Dan financial leverage pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan. Apabila dirinci ke dalam 5 faktor, terlihat bahwa EBIT margin dari tahun 2016 sampai 2018 tidak stabil. Tetapi pada tahun 2019 memiliki EBIT paling tinggi sebesar 74,9. Interest burden DSFI tidak stabil dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri sejenis untuk tahun 2019, ROE DSFI adalah 0,06 yang merupakan ROE paling rendah dari perusahaan yang lain. Sementara net profit margin DSFI sendiri masih berada di bawah perusahaan lain. Asset turnover DSFI terbilang terendah di antara kedua perusahaan yang dibandingkan. EBIT margin dan tax burden DSFI angka paling tinggi dari perusahaan lain. Perbandingan komponen laba rugi tahun 2016 sampai 2019 dan proyeksi tahun 2020 PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk. Nah, laporan laba rugi historis DFSI tahun 2016 sampai 2019 serta ramalan untuk tahun 2020. Proses peramalan dimulai dengan harapan atas tingkat penjualan dan pendapatan usaha penjualan dan pendapatan usaha DFSI terus tumbuh untuk tahun-tahun berikutnya meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya. Untuk ramalan tahun 2020, perusahaan optimis target dalam pemasaran atau marketing sales bisa tumbuh sekitar 20% hingga 25% atau diperkirakan penjualan dan pendapatan usaha akan tumbuh sebesar 34%. Namun demikian, angka tersebut akan sulit dicapai melihat tren sales growth DFSI yang terus menurun dan adanya ketidakpastian kondisi ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi corona yang sampai saat ini terus berlanjut. Oleh karena itu, penjualan dan pendapatan usaha DFSI untuk tahun 2020 tidak akan jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Margin laba kotor atau gross profit margin DFSI terus meningkat setiap tahunnya secara konsisten. Peningkatan terjadi karena DFSI mampu meningkatkan penjualan dan menekan beban pokok penjualan secara bersamaan. Beban pokok penjualan dan beban langsung diproyeksikan kembali mengalami penurunan sehubungan dengan strategi manajemen DFSI yang lebih berfokus pada akuisisi perusahaan. Dengan demikian, diperkirakan gross profit margin perusahaan akan meningkat. Beban penjualan, umum, dan administrasi pun terus meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan bertambahnya proyek yang dikerjakan, DFSI masih akan melakukan promosi secara besar-besaran seperti yang dilakukan selama ini sehingga beban penjualan, umum, dan administrasi akan berkisar minus 9% dari perkiraan penjualan dan pendapatan usaha pada tahun 2020. Beban bunga berada di minus 25% untuk 2 tahun terakhir. Mengingat DFSI dalam periode 2016 hingga 2019 selalu menerbitkan obligasi. Dengan perkiraan beban pajak tahun 2020 akan sama dengan tahun 2019, yaitu sebesar minus 22% dari laba sebelum pajak. Hal ini terjadi karena peningkatan atas penjualan dan pendapatan usaha mampu menutupi peningkatan atas beban penjualan umum dan administrasi. Lanjut nih. Nah, berikut merupakan perbandingan komponen aset tahun 2016 sampai 2019 dan proyeksi tahun 2020 PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk. Nah, berikut merupakan ramalannya. Piutang usaha, persediaan utang usaha, serta biaya yang masih harus dibayar diproyeksikan. Persediaan diperkirakan akan menurun dikarenakan adanya pandemik yang terjadi di tahun 2020, tetapi aset tetap akan terus meningkat.
Liabilitas jangka pendek diperkirakan tidak akan jauh berbeda dari tahun 2019. Sementara untuk liabilitas jangka panjang diperkirakan akan sama dengan tahun 2019, dikarenakan tidak banyak yang berubah mengingat proyeksi laba yang justru menurun. Admin DSFI 2016 sampai 2019 PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk. Apabila menelusuri faktor penyusunnya, besarnya aset likuid T1 mengalami penurunan dari tahun 2016 ke 2019, namun mulai naik kembali pada tahun 2018. Hal ini juga diimbangi dengan semakin baiknya profitabilitas perusahaan atau T3 tanpa memandang besarnya utang. Namun jika melihat leverage DSFI T4, terlihat utang DSFI yang stabil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.